must confront the ultimate evil. Angels. Creatures beyond imagination. Di awal film, kita melihat dua ular, satu putih dan satu yang hijau. Kedua ular itu bersaudara. Kelihatannya sangat mudah untuk dilihat, tetapi mereka lebih dari 1000 tahun. Nama ular putih itu adalah Suzen. Kedua ular tersebut memiliki kemampuan untuk beradaptasi seperti layaknya manusia. Suatu hari, kedua ular tersebut melihat seorang anak laki-laki bernama Xian di sebuah gunung. Dia sedang mencicipi bunga di gunung. Keduanya kaget karena manusia memakan bunga. Nyatanya, Xian datang ke sana bersama teman-temannya untuk mencari jamu. Dia sendirian bergerak maju melalui pegunungan. Ular hijau datang ke sana dalam bentuk aslinya dan membuatnya takut. Karena ketakutan, dia jatuh dari gunung ke sungai. Melihatnya, ular putih itu merasa kasihan pada Xian. Dia merasa kasihan padanya. Dia pergi ke sungai dalam bentuk manusia. Dia bernafas ke dalam mulutnya. Dia menyelamatkan hidupnya. Setelah membantunya, dia pergi. Ketika Xian bangun, dia menemukan semua temannya di sekitarnya. Dia bertanya kepada mereka tentang gadis yang menyelamatkan hidupnya. Teman-temannya mengatakan bahwa kami tidak menemukan gadis di sini. Itu semua ada dalam imajinasi Anda. Pada hari yang sama, sebuah festival seharusnya diselenggarakan di desa tersebut. Tuan Kuil dan teman-temannya juga pergi ke festival bersamanya. Mereka ragu monster akan membunuh manusia di festival ini. Xian sedang menuju ke sana dengan ramuan itu. Oleh karena itu dia membawa semuanya bersamanya. Di sisi lain, ular putih yang bernama Suzen hilang saat membantu Xian. Begitulah cara dia menyelamatkan hidupnya dengan memberinya nafas sendiri. Dia terus memikirkan Xian, dan ternyata, dia mulai jatuh cinta dengannya. Dia memberitahu saudara perempuannya, ular hijau, bahwa dia ingin bertemu dengan Xian. Karena itu, keduanya pergi ke festival yang sama di desa. Pada malam yang sama, Tuan dan teman-temannya datang ke sana dengan penuh persiapan. Karena, mereka tahu monster bisa menyerang manusia kapan saja. Ular hijau bertemu dengan pendamping master di festival. Karena ular hijau menyukainya, dia ingin berteman dengannya. Dia mengatakan bahwa, saya tidak dapat berbicara dengan Anda sekarang, karena saya di sini, untuk menangkap monster. Dia tidak tahu bahwa gadis yang memintanya menjadi temannya, juga monster. Tapi kemudian ular hijau itu melihat Xian. Dia mendatanginya. Dia mengatakan kepadanya, bahwa saudara perempuannya mencintainya dan dia ingin bertemu dengannya. Xian mengatakan bahwa saya tidak tahu tentang saudara perempuan Anda. Dia menolak untuk bertemu dengan saudara perempuannya. Ular hijau jatuh ke sungai. Dia mendorong perahunya untuk membawanya ke saudara perempuannya. Saat dia sampai di sana, Suxian mengaku bahwa dia mencintainya. Xian berkata, tapi aku mencintai orang lain. Dia mengatakan bahwa saya tidak tahu siapa dia. Dia menyelamatkan saya dengan memberi saya nafasnya sendiri. Mendengarnya, Suzen mengerti bahwa dia sedang membicarakanku. Dia mencintaiku seperti yang aku lakukan. Dia membawanya lagi ke sungai untuk memberinya jaminan bahwa dialah gadis yang dicintainya. Dia gadis yang menyelamatkannya. Sekarang Xian juga menyadari fakta bahwa dialah gadis itu. Teman monster menemukan beberapa monster. Dia dengan berani bertarung dengan monster-monster itu. Sementara itu, monster melukai teman guru. Oleh karena itu, dia memanggil gurunya untuk meminta bantuan. Kemudian, guru datang ke sana untuk bersaing dengan mereka. Dia membawa mereka ke neraka dan membunuh mereka dengan membakarnya. Keesokan harinya, Suzen pergi ke rumah Xian. Melihatnya di rumahnya, Xian menjadi sangat bahagia. Mereka mulai hidup dengan satu sama lain, dan suatu hari, mereka akan menikah. Pada hari festival, monster itu telah menggigit salah satu teman guru. Oleh karena itu, rekan guru berubah menjadi monster. Dia kesal karena itu. Dia lelah dengan hidupnya. Jika dia menjadi monster, dia akan menjadi bahaya bagi manusia. Karena itu, dia pergi ke tempat sepi untuk mencoba bunuh diri. Saat dia akan melakukannya, ular hijau datang ke sana. Dia bertanya kepadanya, mengapa dia melakukan tindakan seperti itu. Dia menghentikannya untuk melakukan ini. Di mana dia menjawab bahwa, saya akan menjadi monster. Saya tidak bisa menjadi bahaya bagi manusia. Oleh karena itu, saya ingin mengambil hidup saya sendiri. Mendengarnya, ular hijau itu menceritakan kejadiannya. Dia menunjukkan lidah ularnya. Dia bilang jangan khawatir jika kamu menjadi monster, karena aku juga monster. Setelah itu, kami melihat guru pergi ke desa. Dia menemukan banyak korban monster di sana. Mereka berada dalam kesulitan dan menghadapinya. Oleh karena itu, Xian biasa membuat ramuan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tetapi, Suzen tahu bahwa mereka diserang oleh monster-monster itu. Mereka sangat kuat dan berbahaya.
Tidak mungkin menyembuhkan mereka hanya dengan herbal. Oleh karena itu, Suzanne menghirup tumbuhan itu untuk menyelamatkan nyawa suaminya dan orang-orang itu. Suzanne punya tikus yang merupakan temannya. Katanya, "Apa yang kamu lakukan, Suzanne? Tidakkah Anda tahu bahwa memberi napas tidak kurang dari risiko bagi Anda? Itu akan membuatmu lemah." Tapi Suzanne bersedia membantu suaminya dan orang lain. Ketika Xian membuat penduduk desa meminum cairan ramuan itu, mereka mulai sembuh. Itu membuat Tuan terkejut, karena menurutnya, tidak mungkin menyembuhkan orang-orang tersebut. Tetapi melihat mereka sembuh, dia menjadi kaget dan bingung. Dia bertanya kepada Xian apakah seseorang membantunya membuat ramuan ini. Di mana dia menjawab, "Iya, istri saya membantu saya." Guru mengakui bahwa istrinya bukanlah manusia biasa, tetapi monster. Oleh karena itu, dia memberi Xian pisau suci untuk keselamatannya. Kemudian guru pergi ke Suzanne. Dia bertanya padanya mengapa dia melakukan hal ini. "Anda menikah dengan manusia meskipun menjadi monster. Mengapa Anda hidup seperti manusia di antara mereka? Saya tidak mengatakan apapun kepada Anda, karena Anda adalah monster yang baik. Anda sebaiknya meninggalkan Xian. Kalau tidak, akhirnya tidak akan baik. Aku akan membunuhmu." Mengatakannya, tuannya pergi. Pada malam saat Xian sampai di rumah, dia membawa anggur obat. Ini menyembuhkan racun ular. Tapi Suzanne sendiri adalah seekor ular. Xian membuatnya minum anggur ini juga. Meminumnya, dia mulai merasa aneh dan kondisinya memburuk. Dia mengunci dirinya di sebuah kamar. Xian bertanya mengapa dia bertingkah seperti ini. "Atau Anda marah pada saya?" Suzanne tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan menjadi seekor ular. Untuk menangkapnya, guru juga datang ke sana. Mereka saling berhadapan. Xian menusuknya dengan pisau suci yang diberikan oleh Tuan. Dia tidak tahu bahwa ular putih ini adalah istrinya. Setelah ditikam, Suzanne mendatangi adiknya, si ular hijau. Saat dia ditusuk oleh pisau suci, akibatnya dia tidak dapat berubah menjadi bentuk manusia lagi. Dia akan menjadi ular selamanya. Xian bertanya kepada guru tentang istrinya. Guru berkata bahwa sebenarnya, ular putih ini adalah istrimu. Anda menikah dengan ular berusia 1000 tahun. Dia menjadi kaget setelah mengakui kebenarannya. Tikus Suzanne memberitahu Xian tentang ramuan yang dapat menyelamatkan nyawa Suzanne. Tetapi mendapatkan ramuan itu berisiko dan sangat berbahaya. Karena monster telah menempati tempat itu. Meskipun demikian, Xian pergi ke sana dan menemukan ramuan itu. Tapi Xian dibayangi oleh monster. Semua sahabat master mencoba menyelamatkan Xian. Tikus pergi dan memberikan ramuan itu kepada Suzanne yang menyelamatkan hidupnya. Sekarang, dia bisa mengambil bentuk manusia lagi. Saat dia pulih, dia menyerang guru dan teman-temannya. Dia mengerti bahwa mereka ingin memisahkan dia dan Xian. Entah bagaimana, dia membawa Xian ke suatu tempat. Dia bertanya kepadanya, apakah dia baik-baik saja, tetapi, dia telah kehilangan ingatannya. Dia tidak dapat mengingat apapun bahkan istrinya Suzanne. Suzanne bertanya kepada guru, "Apa yang kamu lakukan dengan suamiku Xian?" "Karena dia telah melupakanku." Tapi setelah beberapa saat, ingatannya kembali dan dia menjadi normal. Tetapi karena Suzanne adalah monster, guru membuat rumah kuno menggunakan kekuatannya. Dia memenjarakannya di dalamnya selamanya. Tidak mungkin baginya untuk keluar dari rumah itu. Tapi Xian menghabiskan seluruh hidupnya di luar rumah menunggu istrinya. Rekan guru juga telah menjadi monster tapi monster yang baik. Dia tinggal bersama monster selamanya. Dan filmnya berakhir di sini. Terima kasih.